Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya baik, Bapak Ibu yang kasih puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Tentu tadi saudara Bapak Ibu sudah lihat di Zoom, ada Bapak Gembala di sana dan Ibu Melse ada di sana. Sementara ada perjalanan ke Jepang, kita doakan biar perjalanan ini semakin sangat luar biasa. Tentu siap-siap untuk terima bunga sakura. Ya baik, ada di tengah-tengah kita juga Bapak Pendeta John Liko, senior kami luar biasa. Mari kasih tepuk tangan dulu ya. Puji Tuhan. Baik, karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Masih dalam momen darurat, persiapkan hidup kita sungguh-sungguh ya. Di momen darurat bagi gereja Tuhan yang kita percayai di 2026 sampai 2034 ya. Kalau ini Tuhan segera tentu akan datang. Kalau tidak tentu kita semakin lebih berubah dan lebih berubah lagi. Ada amin? Coba lihat orang di kiri kanan, cek sudah berubah ke belum? Ya baik. Oke, karena itu mari masih dalam suasana kebangkitan, suasana perayaan kebangkitan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Saya bersyukur sekali tahun ini saya sangat merasakan saya merenungkan benar peristiwa kebangkitan Kristus. Saya renungkan dan mau mengalaminya dalam hidup saya ya. Jadi kebangkitan yang kita rayakan, perayaan kebangkitan yang kita rayakan, bisa kasih kecil sedikit. Perayaan kebangkitan yang kita rayakan setiap tahun saudaraku yang kasih, tidak sekedar euforia setiap tahun terjadi dalam hidup kita, tetapi sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita, setiap tahun dalam perayaan kebangkitan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, biar kita renungkan sesuatu dan kita ambil sesuatu dalam kehidupan kita. Lalu kita belajar untuk terus bertumbuh bersama-sama. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus menjadi hal yang sangat penting. Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Semua yang kita lakukan hari ini Saudaraku yang kasih, kalau Yesus tidak bangkit, maka semua menjadi sia-sia. Dan itu harus membuat, karena kebangkitan Kristus pula harus membuat hidup kita hari lepas hari makin berubah, hari lepas hari semakin lebih baik. Kenapa? Karena kita memilih untuk mengiringi Dia dalam hidup saya dan saudara. Ada amin? Baik, karena itu pagi hari ini saya ingin sharing satu topik bagi kita, keluar dari kubur kehidupan lama. Bilang orang di kiri kanan, keluar, bukan keluar luar sana, keluar dari kubur. Ada amin? Iya, coming out of the grave of the old life, saudaraku yang kasih. Mari kita akan baca bersama-sama Roma 6. Bapak Ibu boleh buka Alkitab saudara. Roma 6, saya ingin baca 2 ayat bagi kita. Roma 6 ayat 4 dan 5. Kalau sudah ketemu tolong informasikan ke saya dengan kata amin. Baru 10 orang, baru tambah 3 orang, baru 15 orang. Sudah semuanya? Baik, Roma 6 ayat 4 dan 5. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hal-hal penting dari hidup baru yang harus kita alami oleh kebangkitan Kristus, yang harus kita maknai, yang harus kita hayati, saudaraku yang kasih, bahkan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita, saudaraku yang kasih.
Saya ingin sharing bagi kita hari ini. Yang pertama, saudaraku yang kasih, hal yang penting oleh kebangkitan Kristus adalah kita memiliki identitas yang baru. Dari manusia lama menjadi ciptaan yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan kita identitas yang baru dalam kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan kita identitas baru. Yang paling utama, saudaraku kasih, bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi yang sangat luar biasa adalah menjadi anak Allah. Di depan saya sedang duduk anak-anak Allah. Baru 10 orang. Di depan saya sedang duduk anak-anak Allah. Oh, lihat orang di kiri kanan, ternyata ketong sama anak Allah. Haleluya, ada amin. Beri tepuk tangan dulu anak-anak Allah. Luar biasa. Ini identitas mesti dihayati dengan sungguh-sungguh. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara tahu, beta ini anak Allah. Beta ini bukan sembarang orang loh gitu. Jadi kalau beta omong, beta pu emosi harus bisa dikontrol. Yang setuju coba bilang Kadang-kadang kita lupa kalau kita tuh anak Allah. Goyang-goyang kepala sedikit. Soalnya kalau emosi suka kepala, kita bilang haleluya, haleluya apa? Itu di gereja, ini beta. Luson yang rasa, nah beta yang rasa. Memang ale rasa, ente rasa, sama-sama rasa. Tapi kadang-kadang kita lupa, saudaraku yang kasih, bahwa identitas kita sudah diubahkan. Wah, ini tidak semudah membalikan telapak tangan, bro. Karena kalau situasi datang, kondisi datang, tekanan datang, persoalan datang, kita lupa buang semua firman yang kita hafal dan kita deklarasikan day by day, tiap hari. Di sana, tidak di sini. Karena itu saudaraku yang kekasih, berhenti mendefinisikan diri dari masa lalu kita. Yang lama sudah berlalu. Soalnya usah ingat-ingat yang dulu-dulu lagi. Aku masih seperti yang dulu. Salah. Kita mesti harus berubah tiap hari. Yang kasih ingat kita dulu-dulu tuh minta maaf itu hanya setan. Jadi kalau ada suami yang bilang kepada istri, "Besok tahu lu dari dulu." Dalam hati bilang, "Bapak, Pak Pendeta bilang." Yang kasih ingat dulu-dulu tuh. Ya dong, kalau kata suami, "Dia besok tahu semua dia dulu lu memang begitu." Hanya kita saja yang bilang begitu. Tapi Tuhan waktu dia bangkit, dia sudah berikan saya dan saudara identitas yang baru. Kita sedang diperbaharui hari lepas hari. Dan kita adalah anak Allah. Kesadaran ini penting, saudaraku yang kasih. Sehingga menolong kita untuk ada dimanapun berada. Karena itu mulailah lihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Kita ditebus. Tadi malam di Komsel kita coba renungkan, saudaraku, perjalanan kematian Yesus. Jalan Via Dolorosa yang dia lewati. Mulai dari Taman Getsemani. Tahukah saudara, Yesus tuh menang total sampai dengan kebangkitannya. Kebangkitan membuktikan dia menang total. Halo, dia menang total. Haleluya. Mulai dari Taman Getsemani, dia menang atas fisikis. Jiwa dia menang. Diolok, dihina, diludahi. Yesus menang. Dia tidak kasih komen apapun. Waktu dia diolok, dihina. Ketong, kalau diomong, lu siapa? Lu belum tahu kalau ini orang rote. Betul ya saudara ya. Gua tahu mbak balas. Nah kalau belum balas, gua tahu bilang Tuhan terlalu lama, biar beta yang turun tangan. Saudara lihat, Yesus menang. Tidak beri komentar apapun. Diolok, dihina. Saudara boleh, Yesus bilang apa? Tidak ada.
Tidak ada. Secara fisik saudara sudah lihat itu. Dia menang secara fisik total. Mulai dari kepalanya sampai ujung kakinya. Makanya dia layak untuk kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa? Karena dia menang total atas fisiknya. Dia menang total atas kehidupan sosial. Saudara lihat, dia ditampar oleh orang yang pernah dia pasang telinganya, tapi dia tidak balas. Sosialnya mantap. Dipermalukan saudaraku yang kasih di depan banyak orang. Yesus tetap tenang. Kita diskusi, kita bilang coba tiba-tiba Yesus bilang begini, bosong kira pu enak, bosong beta teratakan bosong semua. Bisa saudaraku? Bisa. Tapi Yesus membuktikan dia menang. Bilang di kiri kanan, lusu menang. Bahkan akhirnya dia menang dalam spiritual. Rohaninya dia menang. Di Getsemani dia bilang, ya Aba kalau boleh cawan ini lalu. Bukan, tapi saya senang. Ada titiknya, ada komanya di situ. Bukan kehendakku, melainkan kehendak Allah. Apakah kita juga menang atas spirit rohani? Bahwa Tuhan bukan beta pun kehendak, tapi Tuhan pun kehendak jadi. Beta pun Tuhan pun. Lalu dia menang. Ketika di atas kayu salib dia bilang, Eli Eli lama sabaktani. Saudara tahu, di titik itu saya bukan bilang seolah-olah Tuhan kasih tinggal dia. Bapa kasih tinggal Yesus. Hanya setelah itu kita tahu bahwa Bapa tidak kasih tinggal. Makanya kita pakai kata seolah-olah. Saudara pernah alami dalam pergumulan hidup saudara bahwa Tuhan tidak jawab doa saudara? Lalu saudara masih percaya dia? Saudara masih iring Tuhan? Saudara masih sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau saya bilang, Tuhan soalnya jawab beta pun doa. Tuhan soalnya tolong beta. Beta pun anak dong semua soalnya jadi apa-apa. Beta pun pekerjaan soalnya jadi apa-apa. Pamalas bikin gereja. Pamalas bikin ini. Pamalas. Kita belum menang dalam spiritual. Tapi Yesus membuktikan dia menang holistik. Makanya dia layak dibangkitkan. Karena dia menang. Beri tepuk sorak bagi dia. Haleluya. Jadi kalau dia menang dengar umat Tuhan, mari lihat hidup kita seperti yang Yesus lihat saya dan saudara. Seluruh aspek kehidupan kita Yesus buktikan. Lihat, saya menang dan saya mau membawa kalian semua, umatku, orang yang dikasih, orang yang ditebusnya, melewati jalan salib itu sampai menang di kebangkitan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih, jangan judge dirimu sendiri. Jangan hakimi dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah hakimi kita. Tuhan tidak pernah tunjuk-tunjuk saya dan saudara. Never, never, never. Tuhan tidak pernah. Pernah gagal dalam hidup ini? Ya. Pernah terpuruk dalam hidup ini? Ya. Tetapi di mata Tuhan, Dia tetap melihat saya dan saudara sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Hari itu sekali lagi jangan pernah menghakimi dirimu sendiri. Kalau engkau sudah menang untuk tidak menghakimi dirimu sendiri, saya yakin engkau tidak akan pernah mau menghakimi orang lain. Kenapa? Karena engkau pun sudah menang atas dirimu sendiri. Katakan, saya ciptaan baru. Saya ciptaan baru. Lihat wajahmu bangun pagi, kalau engkau pertama kali engkau menghadap cermin, mau sisir rambut atau mau bikin apa, dia bilang begini, hei yang ada dalam cermin, kamu ciptaan baru. Biarkan suaramu bergema di ruangan itu, membuat telinga imanmu menangkap perkataan itu, lalu membangkitkan rohmu untuk engkau menjadi kuat sepanjang hari itu. Karena engkau tahu siapa engkau dalam Tuhan. Saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Halo, ada amin?
Kubur sudah kosong. Persoalan bisa selesai. Pergumulan pasti ada jawabannya. Pertolongannya pasti datang. Kuasanya pasti mengubahkan. Kenapa? Karena saya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saya adalah ciptaan yang maha karya indahnya dari Tuhan. Tidak ada orang seperti saya. Haleluya, ada amin? Oh ya, tidak ada orang seperti kita. Coba lihat orang di kiri kanan. Kamu hanya satu, saya bilang dia dulu. Kamu hanya satu, unlimited. Handmade-nya Tuhan. Ada amin? Yes. Tidak ada orang di muka bumi ini yang sama. Anak kembar sekalipun, saudaraku, mungkin mirip saja, tapi tidak sama. Dan yang lebih dahsyat, saudaraku yang kasih, seperti Yesus hidup, saya hidup di dunia ini. Apa saudara coba bilang kuat-kuat? Bilang orang, sebut nama orang di kiri atau kanan, seperti Yesus hidup, kekal hidup di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi coba renung-renungkan karena Yesus hidup, supaya kita jalani kehidupan kita. Hidup dengan kesadaran penuh bahwa saya bukan ciptaan yang lama. Kebiasaan lama dan kebiasaan buruk sudah terkubur dalam kematian bersama kematian Kristus. Dan dengar, perubahan hidup itu dimulai dari perubahan identitas. Dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Halo, ada amin? Dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Saudara pernah lihat kepompong? Ulat, pernah lihat ulat, saudaraku yang kasih? Kalau kita lihat ulat, langkah pertama yang akan kita lakukan apa? Bunuh itu ulat. Apalagi kalau itu ulat bulu, gatal semuanya, dikasih mati. Karena jelek. Kalau saudara tidak takut, ya pasti saudara kasih mati. Ini ulat pun jelek. Semua bilang gitu kalau lihat ulat. Iya dah. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena jelek. Bilang orang di kiri kanan, dulu beta jelek. Dulu beta kepompong. Haleluya, ada amin? Tapi sekarang I'm butterfly. Beta beautiful butterfly. Saya kupu-kupu yang indah. Mari terbang bersama-sama. Bukan terbang. Itu Raja Wali. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, perubahan identitas. Jadi dari ulat kepompong berubah identitasnya menjadi kupu-kupu. Ini contoh yang sangat luar biasa. Tuhan itu luar biasa ya, menciptakan butterfly, menciptakan kupu-kupu yang kita senang lihatnya ketika dia ada di bunga. Tapi tahukah saudara dia berasal dari mana? Ulat dan kepompong. Jadi Tuhan mau kasih tunjuk sih sebetulnya buat kita. Itu kupu-kupu yang indah itu dulu jelek. Halo. Dan kalau dia dulu jelek, pasti nanti dia jadi kupu-kupu yang indah. Hanya satu saya yang amin. Baru 5 orang yang amin. Jadi kalau lihat suamimu belum berubah, bilang nanti bapak jadi kupu-kupu. Kalau sekarang masih jadi kepompong dan ulat, haleluya saja. Ada amin. Kalau lihat istri belum jadi kupu-kupu, bilang, beta yakin mama, mambo, iyo, satu hari jadi kupu-kupu. Ada amin. Kalau lihat anak-anak kita belum apa, bilang, dong masih kepompong pak. Sonusa terlalu marah-marah. Nanti dong jadi kupu-kupu, ketong akan bangga. Rumah kita akan jadi indah. Haleluya, ada amin. Ya. Nikmati hari-hari hidup kita. Maka saudaraku yang kekasih, misalnya dulu saya pemarah, tapi sekarang saya menjadi anak Tuhan yang membawa damai. Orang harusnya bilang begini, kalau kita tidak ada, nggak ada lo, nggak rame. I miss you. Beta ni risu lama ya soalnya dengar bupun suara Jangan sampai kau data orang bilang insat sudah datang lah.
Anak Tuhan mestinya pembawa damai. Ada amin? Kehadiran kita bawa damai, saudaraku yang kasih. Saya kasih kuat hati, udah benar-benar saudaraku yang kasih. Karena kemarin ketika mama meninggal itu, saya juga yang saudara, papa ini kan punya istri 3. Jadi istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Dan itu anak-anak cucunya semua kumpul, saudara. Bayangkan saudaraku yang kasih, semua kumpul. Jadi 1, 2, 3, sayang semuanya. Karena istri pertama panak, istri kedua panak, istri ketiga panak, kumpul semua. Dan saudara tahu istri pertama panak bilang begini, istri kedua panak bilang begini, istri ketiga panak bilang begini. Kodong semua loes. Jadi saya harus bisa berdiri di tengah, membawa damai dan berkata, kita semua satu darah. Dan lebih dahsyat lagi nanti saya akan bilang, darah Yesus menguduskan kita. Supaya dong terima Tuhan Yesus semua. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, jangan sampai kita identitas lama ini bilang begini saudara. Beta memang orang sebegini. Masa mau terima, beta terima. Ini beta karakter sebegini. Berarti kita tidak alami kebangkitan Kristus dong. Apalagi pakai alasan klasik. Ketong cuma si manusia, kata ketong cuma si manusia, itu alasan klasik. Yang sedikit bersembunyi, lalu mengagung-agungkan kelemahan kita. Kan kita bilang, beta cuma si manusia. Jadi boleh dong marah, boleh dong benci, boleh dong dendam, boleh dong sakit hati. Why? Karena beta masih manusia. Padahal Kristus sudah bangkit. Dia sudah ubahkan saya dan saudara. Mestinya kita tidak bisa simpan sakit hati, kita tidak bisa simpan dendam, kita tidak bisa simpan benci, kita tidak bisa simpan kecewa. Tidak bisa, karena kubur sudah kosong. Tapi kita nyaman untuk berkata, sakit hati, kecewa. Beta ini kecewa sekali, beta ini sakit hati sekali. Itu kan pilihan ente. Coba ente son sakit hati, son kecewa, biasa sah. Pipiaralah itu barang dong saudara. Dan kita nikmati. Jangan pakai itu alasan klasik. Mestinya dengan identitas baru kita berkata, Sonde, beta anak Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya bisa sabar, saya bisa bawa damai, saya bisa dan semuanya. Haleluya. Ada amin? Karena itu saudaraku yang kasih dampaknya kalau terpancing emosi, kita tidak langsung meledak. Tapi cari air putih 1 gelas besar, lalu minum dan berkata, tenanglah kini hatiku. Cukup, nanti kita menyanyi lagi. Jadi pas emosi mau naik di kepala, ambil air minum sambil menyanyi, tenanglah kini hatiku, sambil kasih senyum terbaik buat dia, lalu berkata, sudah kok, ketong makan bakso yuk. Di saat makan bakso baru kasih tahu, beta kesen suka yang tadi. Saya yakin bakso tutup dia mulut, dia bilang, oh iya kalau gitu beta minta maaf. Deal. Gas korem. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, mulailah belajar untuk diam, berdoa dan merespon dengan kasih. Saya punya satu kepribadian yang tentu orang sangat tidak suka mestinya. Ya, saya lebih senang tuh memilih diam dan tidak berespon apapun. Semua orang tahu itu. Di rumah kalau saya tidak suka, saya tidak mau ngomong, saya akan diam. Dan semua orang suka kalau dia diam pasti dia ada marah atau ada sesuatu. Kenapa? Karena saya pikir kalau saya emosi meledak-ledak, saya bisa kasih keluar kata-kata yang salah. Dan kalau kata-kata tusuk keluar, dia sudah melukai orang lain, kembalinya akan lama. Jadi lebih baik memilih diam. Kunci mulut rapat-rapat. Lalu ya udah berdoa, dan andalan saudara tahu menangis. Jadi yang paling bisa adalah
menangis. Bukan bagi saya ya. Setelah saya ngomong ke Tuhan, curhat ke Tuhan, lalu setelah saya udah selesai menangis di kamar atau di siapa yang saya menangis, saya keluar saya sudah bisa bikin senyum. Karena itu kadang-kadang bilang, Tuh senyum terus. Belum tahu saudara, nanti kita cerita. Tapi itu tips yang saya punya saudaraku yang kasih. Belajar ya untuk mengontrol diri sendiri, mengontrol emosi saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena saya sadar saya harus jadi orang yang baru. Ada lagi yang punya prinsip, saya tidak bisa melayani. Betani sapa begitu, nanti Tetapi saudaraku, manusia yang baru sadar bahwa dia dipakai Tuhan. Boleh tepuk orang di kiri kanan kuat-kuat, jangan mengantuk. Anda mau dipakai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Kita semua dipakai Tuhan, luar biasa. Ini kalau kita semua dipakai Tuhan, maka akan sangat luar biasa Indonesia. Karena satu Daud saja kalahkan Goliat, apalagi 300 orang jemaat ini akan kalahkan lebih banyak Goliat. Asal siap dipakai Tuhan. Yang setuju katakan. Dulu saya tidak punya apa-apa, tidak berbakat, tidak bisa. Tetapi saudaraku yang kasih, ketika kita menjadi ciptaan baru, kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ingat-ingat saudaraku, untuk apa kita lahir ke bumi? Untuk apa kita ada sampai hari ini? Untuk apa kita bertobat? Pasti ada maksud Tuhan. Kalau saudara ketemu ulang tahun saudara, kayak hari ini ada Ibu Adi, ada Ibu Weli, ada Ibu Asnat. Ya, hari ini ulang tahun. Ini bulan April, minggu ini ulang tahun full mati. Ada Pak Willy. Ya, itu. Ingat-ingat Pak. Ini hari ini beta ulang tahun, ini Tuhan pemaksud apa? Bukan sekedar bakar seis. Lalu undang kami Pimak. Tapi tahu ada tujuan dan maksud Tuhan. Halo, ada amin? Ya. Karena itu mulailah berani mengambil bagian. Kalau saudara sadar saudara mau dipakai Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana. Lakukanlah mulai kecil saudara. Tidak lagi minder atau membandingkan diri. Ya, hidup jadi bermakna karena kita mulai memberi dampak. Saat identitas baru berubah, keberanian dan tindakan ikut berubah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kepompong itu tidak bisa terbang. Betul saudara? Dia berubah dulu menjadi kupu-kupu. Lalu kupu-kupu tidak perlu belajar untuk terbang. Dia sudah diciptakan untuk terbang. Saudara tadi bilang, kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Lalu tidak saudara, saya perlu ajar dia terbang. Dia otomatis waktu dia sudah jadi kupu-kupu, dia otomatis bisa pintar anak-anak semua. Karena itu bilang di kiri kanan, kamu pasti bisa terbang. Haleluya, ada amin? Iya dong. Kupu-kupu perlu pakai belajar. Kepompong tidak bisa terbang. Jadi kalau kita masih lama ya kita belum bisa buat sesuatu. Tapi setelah kita jadi kupu-kupu, kan tadi kita semua akui bahwa kita adalah kupu-kupunya. Maka kita pasti bisa terbang. Karena itu saudaraku yang kekasih, ketika identitas hidup kita berubah, identitas kita berubah, hidupku akan terus berubah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, proses dari kepompong menjadi kupu-kupu itu tentu adalah proses yang tidak nyaman. Yang saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku yang kasih, ketika kepompong itu menjalani proses ini, itu akan mengubah segalanya. Dan kepompong itu berubah. Proses yang dia lewati. Waktu demi waktu. Detik berlalu, menit berlalu, jam berlalu, hari bahkan. Saudara lihat saudaraku. Kalau satu hari kita lihat ada kepompong. Lalu kita lihat dia tunggu dia kapan jadi kupu-kupu. Ketika dia terus bertumbuh, saudaraku yang kasih kepompong, mulai ada kelihatan. Kita lihat, aduh waktu dia bergerak pelan-pelan, mau keluarkan kepala dari kepompong, rasanya sakit. Lalu kita nih
Kan kita penuh dengan compassion, ya, belas kasihan kita tinggi, karunia kita penuh belas kasihan. Jadi kita ambil gunting, saudaraku yang kasih, kita gunting kepompong itu, saudaraku yang kasih, supaya dengan maksud dia cepat keluar. Ya, tahukah saudara, kupu-kupu itu memang keluar lebih cepat, tapi ternyata saudaraku yang kasih, sayapnya menjadi sangat lemah, tidak berkembang. Kenapa? Karena ternyata proses waktu dia bergerak dari dalam kepompong itu keluar untuk menjadi sebuah kupu-kupu, enzim-enzimnya menolong dia untuk menguatkan sayap-sayapnya. Halo bapak-bapak yang sangat mencintai anak-anaknya seperti saya. Halo mama-mama yang biarpun cerewet tapi sayang anak. Kadang-kadang kita mau tolong anak-anak kita pakai gunting supaya mereka cepat jadi. Paham maksud saya? Yang paham katakan amin. Kita ambil jalan pintas. Itu mungkin untuk anak, tapi untuk usaha, untuk karir, kita ambil jalan pintas supaya kita cepat. Kadang-kadang itu tidak. Tuhan izinkan kita harus lewati proses. Ada anak youth di sini. Tes tentara 8 kali. Dan kali ke-8 baru lulus. Kali ke-8 bro, itu bukan sedikit, banyak. Tes 8 kali. Waktu dia lulus saya menangis. Saya kasih kabar dia lulus. Tapi tes 8 kali. Papa dan mamanya bersaksi. Tes pertama, kedua. Tolong pakai gunting supaya kepompongnya cepat terbuka. Tuhan bilang, sorry. Izinkan saya lewatkan proses itu. Dan puji Tuhan, dia yang setia. Pemain musik di gereja ini. Gagal, setia tetap cinta Tuhan. Sambil percaya Tuhan akan buat sesuatu. Sambil yakin, kalau kakaknya Tuhan tolong, pasti deh dia tolong. Tuhan tolong dia. Dia yakin, doa papa mamanya tidak pernah sia-sia. Karena anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Dia bilang sama mamanya, saya tes sekali lagi mah. Dan di kali yang ke-8 dia tes. Kepompong itu berubah jadi kupu-kupu. Yesus lewati jalan salib tanpa komentar. Hanya Simon orang Kirene yang menolong dia pikul salib sampai di puncak. Tapi selebihnya Yesus lewati semua proses itu. Kalau engkau sedang dalam sebuah proses hidupmu, dalam sebuah proses yang engkau lewati, tenang saja. Tenang saja. Sakit, ya. Menderita, ya. Sukar sulit, ya. Berdarah-berdarah, ya. Sebab itulah proses. Tanpa proses tidak pernah akan terjadi kebangkitan dan kemuliaan. Karena itu izinkan hari ini kalau engkau sedang lewati proses, sambil terus berserah dan angkat tangan, bukan menyerah. Jadilah kehendakmu dalam hidupku. Seringkali kita ingin hidup ini instan berubah. Kita minta supaya Tuhan potong jalan. Tapi ternyata proses itu yang Tuhan pakai, yang Tuhan izinkan kita lewati.
Dengar, tekanan hidup ini akan membentuk karakter kita. Pergumulan-pergumulan dalam hidup saya dan saudara akan semakin memperkuat iman kita. Dan dengar, proses yang Tuhan izinkan itu akan membuat saya dan saudara terbang. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Dan dengar, semua proses kita berbeda-beda, tidak akan sama. Setiap keluarga akan mengalami proses yang berbeda. Tadi pagi saya sempat baca satu status. Kalau ada di tempat lain ada hujan dan angin serta badai, sementara di tempatmu cerah, jangan tertawa dengan mereka yang sedang hujan atau angin. Tepuk bahunya dan berkata, tetaplah kuat, kami hanya bisa berdoa. Halo, ada amin. Yang kedua, diberikan kuasa untuk mampu hidup benar setiap hari. Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kebangkitan bukan hanya memberi kita status yang baru, tapi juga kuasa untuk berubah. Kita tidak lagi berkata, saya memang begini. Tapi saudaraku yang kasih, kita mulai mempercayai Roh Kudus untuk menolong kita melawan dosa dan kebiasaan buruk. Kita bangun hidup kedisiplin dalam kerohanian kita dengan doa, baca firman, saudaraku yang kasih, dan bangun komunitas yang baik. Ketika saudara tekun dalam doa, baca firman, saya yakin, saudaraku yang kasih, Tuhan akan ubahkan kita hari lepas hari. Doa, firman, dan komunitas seperti makanan rohani yang kita makan. Memang kita tidak langsung berubah. Seperti saudara kasih makan seorang anak, makannya supaya cepat besar, nak. Selesai satu piring dia tidak langsung besar, betul? Tapi saudara kasih makan dia 1 hari 3 kali, rutin. Tapi lama-lama dia bertumbuh. Demikian pula kalau saudara setia baca doa, baca firman, memang saudara belum berubah. Belum. Tapi dengar, engkau pasti berubah. Belum berubah, tapi pasti berubah. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih, Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tapi juga Tuhan memampukan kita untuk hidup benar. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena Kristus sudah bangkit, maka kita layak untuk menjadi orang-orang yang menang atas dosa dan kelemahan kita. Kita tidak akan dikuasai lagi dengan dosa. Memang kita mungkin masih berdosa, tapi dosa tidak menguasai kita. Halo, ada amin? Ya, kita mungkin masih berdosa, tapi dosa tidak bisa menguasai. Kita mungkin masih bisa marah, tapi kita tidak hidup dalam kemarahan, kebencian, dendam, dan sakit hati. Saudara marah? Boleh. Tapi marah habis? Habis. Halo, ada amin? Marah habis, langsung peluk, langsung ajak makan, langsung selesai, tuntas. Boleh marah, karena marah itu baik sebagai nasihat, sebagai bentuk teguran, bahkan sebagai bentuk kasih. Masih bisa jatuh dalam godaan? Ya, karena kita tidak bisa larang burung terbang di udara. Ya, kita tidak bisa. Wah, kalau tidak mau dalam dosa ya jangan pakai HP. Karena godaan terbesar adalah di HP. Saudara scroll. Salah, kurralaya basyata karalal. Darah Yesus. Tutup saja HP kalau tidak mau. Tapi kalau itu semua dia lewat tapi tidak masuk dalam pikiran kita. Scroll saja lewat, teruskan saja. Halo, ada amin? Cari yang kita butuhkan. Masih bisa takut dan khawatir? Ya. Karena cubit masih sakit. Coba cubit orang di kiri kanan. Sakit ke sonde, Mador sakit, bilang Bapak Eli sakit. Berarti kita masih bisa khawatir dan takut, ya, masih bisa takut, masih bisa khawatir. Tapi dengan tidak menguasai kita. Saya pasca kemarin yang saya dapat rema itu, Tuhan hidup. Tuhan hidup. Coba saudara bilang Tuhan hidup. Dia hidup. Kalau dia hidup, dia lihat kita, dia tahu kita, dia perhatikan kita.
Aman toh? Karena dia hidup. Betul kan? Nah kadang-kadang kita pikir Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Malaikat bilang, apa saudara? Allah mengerti, Allah peduli. Beres. Karena dia hidup. Jadi saudara dimanapun, sonde mungkin Tuhan hidup. Beta sonde mungkin disia-siakan. Beta sonde mungkin. Sebab Tuhan saya hidup. Hidup baru saudara. Yang ketiga, kebangkitan memberikan kita tujuan baru, yaitu hidup untuk Kristus dan bukan untuk diri sendiri. Ini penting bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, di tempat di mana kita sedang berada, bahwa kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk berdampak bagi dunia di sekeliling kita. 2 Korintus 5 ayat 15 bilang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hidup baru berarti arah hidup kita berubah dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Tuhan dan sesama. Saudara mau tahu bagaimana saudara hidup untuk mulai hidup untuk orang lain dan tidak hidup untuk diri sendiri? Cek pokok doa saudara. Kalau doa saudara yang pertama masih untuk saudara punya kebutuhan, maka minta maaf, kemungkinan besar saudara masih hidup untuk diri saudara sendiri. Tapi kalau doa saudara mulai sebut, beta doa buat A, B, C, kebutuhan A, B, untuk ini, maka saya yakin saudara mulai mau berdampak bagi orang lain. Jadi cek pokok doamu. Apa-apa yang sedang engkau doakan, untuk siapa? Lalu saudaraku yang kasih, kita mulai ambil bagian melayani baik di gereja, di keluarga, di masyarakat. Gunakan waktu, talenta, dan keuangan kita untuk Tuhan. Lalu menjadi terang dan dampak bagi lingkungan. Saudara, hidup baru selalu menghasilkan dampak. Hidup baru dalam kebangkitan Kristus berarti identitas saya berubah, saya diberikan kuasa, tujuan hidup saya diarahkan ulang. Dan saudaraku yang kasih, kita bukan sekadar hidup yang diperbaiki, tapi hidup kita diubahkan total. Jadi bukan sekadar diperbaiki, direnovasi hidup saya dan saudara. No, hidup kita diubahkan total. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Yang kupu-kupu katakan, mari kupu-kupu bangkit berdiri. Mari bersama-sama tetap berdiri, kita akan deklarasikan iman kita sesuai kebenaran firman Tuhan hari ini. Deklarasi iman, 2, 3. Hari ini saya percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan hidup. Dan karena dia hidup, saya juga hidup dalam hidup yang baru. Saya bukan lagi manusia lama. Saya bukan lagi hamba dosa. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Segala masa lalu saya, dosa, kegagalan, luka dan kelemahan tidak lagi mempengaruhi hidup saya. Hari ini saya berdiri dalam kebenaran. Saya diampuni, saya dipulihkan, saya dibenarkan, saya dikasihi Tuhan. Saya mendeklarasikan kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup saya. Saya memiliki kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Saya memiliki kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Saya tidak lagi dikuasai oleh kebiasaan lama. Mulai hari ini, saya memilih hidup dalam identitas baru. Saya berjalan dalam ketaatan setiap hari. Saya hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Saya adalah terang. Saya adalah saksi Kristus. Saya dipakai Tuhan untuk membawa perubahan. Karena Yesus bangkit, saya hidup dalam hidup yang baru. Saya bukan yang dulu lagi. Saya ciptaan baru. Saya akan terbang seperti kupu-kupu dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya.